حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا نورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah, sareng-sareng kita ngaturake raos syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala keranten nikmat lan izin saking Allah Subhanahu wa taala. Wonten kesempatan dalu menika kita saged berjumpa kembali dalam majelis ilmu, majelis Quran. Kita sama-sama niatkan untuk saling bersilaturahim ya. Jadi kita melaksanakan sholat berjamaah. Nggih, Pak Nastain nggih. Melaksanakan salat berjamaah. Dan mestinya kita juga harus senantiasa menjaga keberjamaah antara sesama jamaah. Nggih, Pak nggih. Jangan sampai koyok-koyoke berjamaah tapi hakikatnya tidak berjamaah. Jadi hakikatnya sholat berjamaah yang senantiasa kita laksanakan sehari 5 kali itu mengajarkan kepada kita tentang pentingnya hidup berjamaah, menjadi satu barisan yang kompak dan kokoh ya. Makanya orang Islam itu kalau konsep hidupnya itu berjamaah, berbaris dalam satu komando para ulama ya, menjadikan imam, menjadikan Quran sebagai pemandunya, insya Allah sareng-sareng rombongan masuk surga, Pak. Nggih, insya Allah. Nggih. Tapi kalau tidak berjamaah, nah ini. Oleh karena itu, teman sekalian yang dirahmati Allah, kita sangat bersyukur bisa berjamaah dalam salat seperti ini adalah satu nikmat yang sangat besar. Dan kita sambung dengan majelis ilmu, majelis Quran ya, moga-moga lewat majelis ini kita bisa bertambah keimanannya, bertambah ketakwaannya, bertambah pahalanya, dan moga-moga ketaatan dan ibadah yang kita laksanakan di kesempatan malam hari ini, baik salat maghrib secara berjamaah dan kajian ilmu, menjadi amal ibadah pemberat timbangan kebajikan kita semua benjing dinten kiamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita aturkan datang junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, ugi sedaya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang istiqomah mengikuti sunnah lan teladan Nabi ngantos dinten kiamat. Beberapa minggu terakhir ini waktu antara maghrib dan isya begitu cepat ya Bu ya. Paling 30 sampai 40 menit sudah isya ya. Dan malam ini adalah kita merekap ya bacaan kita di surah Al-Muzammil. Jadi kita akan baca lengkap dari ayat pertama hingga ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-20 ya. Sebelumnya nanti kita pada pertemuan berikutnya kita akan sambung di surah Al-Mudaththir. Jadi istilahnya malam ini kita ujian surah Al-Muzammil ya, tapi ujiannya sarang-sarang. Baik, Ibu sekalian, pertama kita akan baca sama-sama surah Al-Muzammil dari ayat 1 sampai ayat 20 ya. Sarang-sarang dari ta'awud. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila.
سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور rahim. Baik, bergantian. Kalau ta'awud panjenengan basmalah Al-Muzammil ayat 1 sampai 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Ya ayyuhal muzammil nisfahu aw inqus minhu qalilan inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. وذرني والمكذبين أولي النعمة إن لدينا أنكالا وجحيما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا. السماء منفطر به إن هذه تذكرة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه والله
يقدر الليل والنهار فاقرؤوا ما تيسر من القرآن وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقرضوا الله قرضا حسنا هو خيرا وأعظم أجرا إن الله غفور رحيم. Baik, alhamdulillah Bapak-Ibu sekalian, saya lihat untuk surah Al-Muzammil insyaallah Bapak dan Ibu sekalian sudah lancar dan sudah baik bacaannya. Insyaallah kita akan sambung di surah Al-Mudaththir di pertemuan berikutnya. Baik, dan saya mohon izin untuk merekap ya tadabbur daripada surah Al-Muzammil. Kira-kira apa garis-garis besar petunjuk Allah yang bisa kita ambil dari surah Al-Muzammil ya Bu ya. Nah, intinya apa sih di dalam surah Muzammil ini? Baik, yang pertama ya, perintah dan anjuran saking Allah Subhanahu wa taala datang kita, khususnya Nabi Muhammad dan umumnya pada seluruh orang yang ingin dianggap sebagai umat Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk menjaga sholat malam, untuk menjaga sholat tahajud, untuk menjaga sholat witir. Satu sholat sunnah yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, baik beliau dalam kondisi mukim maupun dalam kondisi safar. Ya, ini adalah sholat malam luar biasa. Kenapa? Disinilah sholat malam sumber dan kunci kesuksesan Rasulullah SAW. Dan kunci dibalik kesuksesan kita semua adalah sholat malam. Ya, kita ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmudah." Dan dari sebagian malam tahajud, semoga dengan solat-solat tahajud yang kalian lakukan, Allah akan memberikan kepada kalian tempat yang terpuji. Jadi ada keberuntungan, ada kesuksesan yang Allah akan janjikan kalau kita ini menjaga sholat malam, sholat tahajud itu ya. Kalau panjenengan sebagai petani, insya Allah dengan sholat tahajud petaninya akan sukses dan lancar. Kalau jenengan sebagai bekerja sebagai karir apapun akan dimudahkan karirnya. Kalau apapun bisnis akan dimudahkan bisnisnya ya. Nah ini, jadi Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah, ini yang pertama, mari ya. Dan salat malam, salat tahajud ini merupakan ciri-ciri orang soleh dan soleha. Tidak ada orang yang soleh dan soleha kecuali apa? Dia berusaha menjaga salat malam, salat tahajud. Ini yang pertama. Yang kedua ya, perintah dari Allah agar kita warattilil Qur'ana tartila. Di ayat yang keempat, agar kita selain rajin salat malam, yang perlu kita istiqomai juga yaitu tilawah Quran, membaca Quran ya, minimal sehari 2 kali, di pagi dan sore, mantun subuh dan mantun asar.
Kalau mau ditambah lagi di siang hari, bisa sebelum duhur atau setelah duhur, atau di malam hari, bisa di awal malam, tengah malam, atau di penghujung malam. Ya, kalau kita bisa membaca Al-Quran di pagi dan malam hari, atau pagi, sore, atau siang, malam hari, maka ini adalah satu keutamaan. Ya, makanya Nabi mengatakan apa? La hasada illa fitnatain. Tidak boleh iri kecuali iri kepada salah satu dua orang. Di antaranya adalah rajulun atahullahu Qur'an fahuwa yaqra'uhu ana al-laili wa ana anhar. Iri kepada orang yang Allah berikan kemampuan untuk membaca Quran dan dia rajin baca Quran baik di siang hari dan malam hari. Kita harus iri sama orang tersebut. Kenapa? Hebat, ya, mendapatkan pahala dan keutamaan yang besar dari Allah. Jarang-jarang orang yang bisa rajin baca Quran tuh, ya. Jadi kalau ibu-ibu, insya Allah Bu ya, ibu-ibu sehari berapa juz Bu? 5 juz. 5 juz ya. Ya, coba jamaah Baitur Rahim ya. Ada yang 1 bulan sekali khatam. Coba angkat tangan Bu. Ada? Ada ya? Pak Zainul ya. Ini harus diberangkatkan umroh ini. Ya, itu. Saya punya beberapa teman dokter ya di Lamongan itu, subhanallah ya. Tekunnya mereka itu 1 bulan sekali khatam. Jadi habis subuh 1 juz wajib. Habis sholat subuh itu enggak mingkat, enggak keluar masjid sebelum baca 1 juz. Wis sogeh. Udah banyak hartanya, banyak pahalanya, itu luar biasa, gitu. Nah, kita pun harus bisa nih, insya Allah ya. Kalau nggak bisa sehari 1 juz ya, 1 hari setengah juz kan gitu. Nah, baik. Nah, Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah. Jadi doa. Waratil Qur'ana tartila, baca Quran dengan tartil. Tartil itu dengan tajwid. Nah, termasuk dengan tahsin tadi, itu kita membiasakan diri untuk membaca Quran dengan tartil, dengan bertajwid. Kenapa? Karena Allah katakan apa? Inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Al-Quran itu adalah perkataan yang berat. Al-Quran itu adalah perkataan yang berat. Makanya di dalam surah Al-Hasyr, ketika law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasadi, andaikan Al-Quran ini Allah turunkan kepada puncak gunung, maka pasti gunung itu akan meledak. Berat sekali membacanya Pak. Kenapa? Jarang sekali orang yang bisa rajin baca Quran. Kenapa? Untuk membaca sehari 1 juz sulit sekali. Karena berat. Hawa nafsunya berat, melawan kemalasan itu berat. Untuk duduk ya 15 menit, 30 menit membaca Quran itu berat. Gimana Sain? Berat apa mboten? Berat ya? Berat ya. Tapi kalau kita duduk di warung Bu ya, sambil secangkir kopi ya, itu bisa berjam-jam, itu bisa sampai lupa istri. Ya. Tapi setengah jam baca Quran itu berat. Ya, melawan hawa nafsu, melawan kemalasan, melawan ngantuk. Tapi apa? Kalau kita berhasil baca Quran, timbangannya di sisi Allah sangat berat. Ya, bagaimana tidak berat? Setiap hurufnya yang kita baca akan dibalas 10 pahala. 1 ayat kita pelajari diganti oleh Allah seperti onta betina yang besar, yang gemuk, yang siap melahirkan. Itu 1 ayat. Bagaimana? Lebih daripada 1 ayat. Jadi ini ya sekalian. Jadi Al-Quran itu berat. Oleh karena itu ya akan menjadi ringan bagi orang-orang yang diringankan oleh Allah. Bagaimana caranya supaya kita ini enteng baca Quran? Kuatkan iman. Duduk bersama orang-orang yang sama-sama baca Quran. Cari teman yang mendukung. Ya, jadi kalau kita nggak punya circle, nggak punya teman-teman yang sama-sama belajar Quran sendiri, aduh berat. Tapi kalau ada temannya, ada komunitasnya, ada jamaahnya, ada baturnya, ada teman-temannya, kita ikut ringan. Itu. Karena Allah sudah berjanji, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh kami Allah telah mudahkan Al-Quran untuk diimani,
untuk dibaca, untuk ditadaburi, untuk diamalkan, untuk diajarkan. Siapa yang mau melakukannya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian Allah ingatkan, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Kalau kita mampu beribadah di malam hari, salat di malam hari, ya kan? Bersedekah di malam hari, ya kan? Belajar di malam hari atau membaca Quran di malam hari, maka menjadi apa? Asyaddu wat'a. Itu adalah ketaatan yang sangat besar. Ya, jarang-jarang. Karena apa? Beribadah di malam hari itu berat. Di saat orang terlelap tidur, kemudian kita bisa melawan ngantuk, kita sholat tahajud, Masya Allah, asyaddu wat'a. Itu ibadah yang sangat dahsyat, pahalanya juga besar. Tuh, ya. Makanya sholat malam itu pahalanya sangat besar. Wa aqwamu qila. Dan kalau kita membaca Quran di sepertiga malam terakhir, atau kita berdoa kepada Allah di sepertiga malam terakhir, ya, dalam hadis sahih, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqal thuluthul lail al-akhir. Allah itu akan turun ke langit yang terendah di setiap sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman apa? Mayyad'uni astajib lahu. Siapa yang berdoa malam ini pasti aku kabulkan. Wa may yaghfiruni wa may yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Siapa yang beristighfar pada Allah saat ini, aku pasti akan terima istighfarnya, akan Allah ampuni. Ya, wa may yas'aluni fa'uti. Siapa yang minta apapun permintaannya, aku akan kabulkan. Makanya doa yang terbaik itu adalah di sepertiga malam terakhir. Kenapa? Aqwamu qila, perkataan yang sangat kuat. Apalagi baca Quran di sepertiga malam terakhir, Masya Allah. Ya, baca Quran di habis subuh saja besar pahalanya. Baca Quran habis zuhur saja besar pahalanya. Apalagi dia bisa membaca Al-Quran sebelum subuh. Ya, di sepertiga malam terakhir, di waktu sahur. Subhanallah. Jarang-jarang yang bisa melakukannya. Kalau kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa melakukan itu, maka bersyukurlah dan istiqomah, ya. Itu adalah keuntungan yang sangat besar. Nah, kemudian itu yang kedua, ya, ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya. Kemudian Allah ingatkan, semua manusia itu punya kesibukan. Nggak ada yang nggak sibuk, ibu ya. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu sibuk apa mboten? Ada nggak ibu-ibu yang nganggur? Aduh, ya ndak ada ibu-ibu nganggur, ya. Meskipun ibu-ibu nggak ngantor itu, ibu-ibu nggak pernah berhenti di dapur itu, ya toh. Makanya aslinya Pak Nastain, ibu-ibu itu sholatnya di rumah pahalanya sama dengan bapak sholat di masjid, Pak, ya kan? Apalagi ibu-ibu mau sholat di masjid, tambah ganjarannya ngalahin jenengan, Pak. Iya, karena apa? Pekerjaan di rumah luar biasa. Makanya subhanallah, Allah memberikan rukhsah kepada ibu-ibu aslinya, karena saking sibuknya mereka urusan rumah, urusan dapur, urusan macam-macam, ya kan? Sehingga apa? Sehingga sholatnya mereka di rumah asal tepat waktu sama seperti bapak di masjid. Tapi ketika ibu-ibu bisa sholat berjamaah di masjid, luar biasa pahalanya, bisa jadi mengalahkan pahalanya bapak. Luar biasa. Nah, Allah katakan, innalaka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya bagimu di siang hari sabhan tawila, punya kesibukan yang banyak. Tadi itu nggak ada yang nganggur, semua kita punya kesibukan. Kalaupun nggak sibuk, menyibuk-nyibukkan diri. Ini Pak Maulan nggih, sibuk ya? Sibuk. Semua kita punya kesibukan, Pak, ya kan? Semua punya kesibukan apapun, ya. Tapi apa? Allah ingatkan, wadhkurisma rabbik. Nek wayai salat, segera ingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena alasan sibuk kemudian membuat kita meninggalkan salat. Wa tabattal ilai tabtila, dan ingat kalau kita sedang ibadah khususnya salat,
wa tabattal, putus semua pikiran-pikiran yang kita lakukan sebelum sholat. Jangan sampai ibu-ibu sebelum sholat sempat masak, sempat urusan dapur dan lain sebagainya, kemudian urusannya masuk ke dalam sholat. Jangan sampai bapak ya sebelum sholat ke tambak, ke ladang, ke sawah, ke kantor, ya kan, kemudian pikiran kerja masuk ke dalam sholat. Jangan, ya, itulah tidak khusyuk. Maka kalau sholat itu harus tabatul. Tabatul itu adalah putus, ya, semua apa yang kita pikirkan sebelum sholat putus, tinggal. Wa tabattal ilai tabtila, dan beribadalah sepenuh hati. Jangan sampai ada pikiran-pikiran selain sholat yang masuk dalam pikiran kita saat kita sedang sholat. Makanya Imam Syafi'i itu ya mengatakan, sesungguhnya ketika saya masuk masjid, maka saya meletakkan pikiran-pikiran saya sebelum sholat sebagaimana saya meletakkan sandal di depan masjid. Jadi sudah diparkir dulu. Selesai sholat, mikir lagi kan gitu ya. Kita pikir lagi, tapi jangan sampai merusak konsentrasi khusyuk kita dalam sholat. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Ya, sebesar apapun kesibukan kita, sebesar apapun masalah hidup kita, ingat Allah zat yang maha memiliki dan menguasai semua yang ada di timur dan semua apa yang ada di barat. La ilaha illallah, Allah tiada ilah selain Allah. Fattakhidhu wakila, maka gantungkanlah diri kita dan semua harapan dan cita-cita kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jangan terlalu dipikir, Pak. Kita sudah berusaha maksimal, sudah, hasilnya serahkan sama Allah. Jangan terlalu kepikiran, perasaan aku tak kei kabel, tak kei setrum. Gimana saya nggih? Kok saya dicolong tikus? Akhirnya stres. Ya dah, kepikiran, setrum. Sudah ikhtiar sudah maksimal, hasil wa tafattakhidhu wakila, serahkan hasilnya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa yang kita kejar adalah keberkahan, Pak Nastain. Ini penting. Ya, penting dalam hidup kita, insya Allah banyak diberikan pelajaran sama Allah. Nggih, Pak Gofur nggih. Pak Gofur nggih. Ada orang tuh yang luar biasa semangat dari pagi. Dia tinggalkan istri, tinggalkan anak sampai gak sarapan. Ingin berangkat ke suatu tempat untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Bahkan gak sempat sholat duha dan sebagainya. Injelala di tengah jalan mobilnya kecelakaan. Ya. Inilah orang yang lupa mencari berkah. Ya. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita lihat ya orang-orang Arab ya, orang-orang Saudi itu, masya Allah, kerjaan ini gue sewantai, Pak Gufur. Jadi berangkat kerja mereka itu jam 9, sewantai. Ya, kalau orang Indonesia itu kan belum subuh sudah keluar rumah ya. Orang-orang sewantai, tapi apa? Rezekinya melimpah, kaya raya, nggak ada yang miskin. Ya, ada pengemis, tapi pengemis dari luar negeri. Nah, carilah keberkahan. Ya, setiap melangkah pastilah kita Bismillah. Itu. Jangan lihat pekerjaan kita, tapi yang kita cari ada keberkahan. Bisa jadi kecil, tapi karena keberkahan Allah berikan keberkahan, maka hasilnya apa? Melimpah. Demikian, moga-moga ada manfaatnya. Ya, kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.